Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam Mazmur 118 ayat 24 dituliskan, hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Berdasarkan firman Tuhan ini, saya mengajak kita, Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan dan simpatisan, untuk bersukacita, memuji dan memuliakan Tuhan di pagi ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas anugerah pagi yang baru ini. Engkau telah memelihara kami sepanjang malam dan memberikan kami kesempatan untuk kembali ada di hadirat-Mu pada pagi yang indah ini. Kami datang dengan hati yang rindu untuk mendengarkan suara Tuhan. Kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya bersama. Kami mohon ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami semua. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan jelas dan mendalam. Ampuni segala dosa dan kekurangan kami ya Tuhan. Layakkan kami untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, bacaan Alkitab di pagi ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 44 ayatnya yang kelima. Yang satu akan berkata, "Aku kepunyaan Tuhan." Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga, aku menuliskan pada tangannya, kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Demikianlah pembacaan Alkitab di pagi hari ini. Saudara-saudaraku, tema renungan di pagi hari ini, Rabu 4 Juni 2025, Aku kepunyaan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, orang percaya adalah kepunyaan Tuhan. Pengakuan ini berarti menyerahkan kehidupan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita sering menemukan dalam kehidupan keseharian ada orang yang belum sepenuhnya menyerahkan diri kepada Tuhan. Ada yang masih ragu dan takut mengakui Tuhan sebagai Allahnya. Sebagai kepunyaan Tuhan, kita diperhadapkan pada risiko, tetapi kita jangan takut menghadapi ancaman apapun, karena kita mempunyai Tuhan yang penuh dengan kuasa, sehingga kita dimampukan untuk mempertahankan iman kepada Tuhan. Firman Tuhan saat ini mau mengungkapkan umat Tuhan begitu antusias mengaku diri sebagai kepunyaan Tuhan. Ini menggambarkan rasa bangga yang kuat sebagai bangsa pilihan. Walaupun orang Israel pernah menyimpang imannya dengan pergi kepada Allah lain, sehingga mengalami pembuangan di Babel. Tetapi dengan menyadari bahwa sebagai umat adalah kepunyaan Tuhan, maka memberikan perasaan dicintai, dilindungi, dan bernilai di hadapan Tuhan. Sikap ini menunjukkan perubahan hati untuk sepenuhnya menjadi milik Tuhan. Di tengah penderitaan di pembuangan, dengan berani umat Tuhan mengakui, "Aku kepunyaan Tuhan."
Yang lain menyebut diri dengan nama Yakub. Identitas sebagai kepunyaan Tuhan mempersatukan umat yang berbeda, sehingga menjadi terhubung sebagai sesama umat Tuhan, menciptakan rasa kebersamaan yang kuat di antara mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, sebagai keluarga Kristen, sama seperti umat Tuhan pada saat pembuangan, dengan bangga mengaku sebagai umat kepunyaan Tuhan, maka kita pun harus berbangga sebagai keluarga kepunyaan Tuhan. Kita dipanggil untuk menunjukkan sikap dan perilaku dalam hidup yang mengaku sebagai kepunyaan Tuhan. Hal itu harus menjadi nyata dalam kehidupan setiap hari. Sebagai pribadi dan keluarga Kristen, kita harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Dengan rajin berdoa, tekun belajar firman, rajin bekerja, setia beribadah. Dan dalam tugas tanggung jawab kita, baik dalam pelayanan ataupun pekerjaan, kita lakukan dengan penuh sukacita, penuh tanggung jawab, kerelaan hati, seperti kita lakukan untuk Tuhan. Tuhan menolong kita melakukan firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sebagai keluarga kepunyaan-Mu, mampukanlah kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami kepadamu. Kuatkanlah kami dengan firman-Mu, agar kami senantiasa hidup berkenan kepadamu. Sepanjang hari ini, seluruh aktivitas kami hanya mau serahkan dalam tangan kuat dan perkasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.